Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Kita cek dulu ya. Alfiah, Amiran, Anda, Anissa, Aulia, Azka, Azkia, Gali, Hanifa, Hansa, Saskia, Silmi, Jaspa, Jahratun, Alisa. Oke. Untuk KKA ya, khusus untuk hari ini mungkin atau 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, kita akan membahas tentang AI. Ada yang tahu AI? Apa AI? Ada lagi? Ayo. Ayo, jangan tekan. Apa? Sebuah robot, sebuah sistem. Iya, sebuah sistem. Apa? Sistem yang digerakkan oleh manusia. Ada lagi? Ayo. Ayo. Udah oleh Bupati udah kesini belum? Oh, belum. Nah ini Bapak ngambil kalau AI itu pengantar kecerdasan buatan. Nah, tujuannya itu menjelaskan pengertian AI, identifikasi penerapan AI di sekitar, lalu membandingkan AI dengan kecerdasan alami, lalu menyebutkan tokoh dan peristiwa penting sejarah AI, membedakan AI nyata dengan AI fisik. Ya. Kita akan belajar tentang AI. Apa sih AI itu? Nah, apa itu AI? Tadi sudah dijelaskan, kayak udah dijawab sama teman kalian, itu kecerdasan buatan. Ya. AI itu atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi manusia itu membuat otak, ya. Membuat otak atau sistem penyimpanan yang dimana penyimpanan itu bisa berpikir sendiri. Gitu. Kalau manusia berpikir sendiri wajar, ya. Itu ada yang menciptakan. Nah, kalau ini sebuah data yang bisa berpikir sendiri, ya. Itu dinamakan kecerdasan buatan atau AI, ya, yang sekarang lagi booming. Ya. Nah, AI ini adalah sistem komputer sebetulnya, ya, yang meniru kecerdasan manusia. Jadi jangan sampai kita itu kalah sama sistem komputer. Oke? Paham? Jika ntar ngambil biasa. Nah, si AI ini itu dapat belajar, ya. Dapat bernalar, dapat memecahkan masalah. Nah, hampir sama dengan manusia sebetulnya. Tapi bukan manusia. Dia hanya sistem yang dibuat oleh manusia. Yuk. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, AI versus kecerdasan alami, ya. Nah, AI ini cepat memproses data, lalu konsisten
beberapa server yang dimana ketika kita mencari sesuatu, nah dia akan bergerak seperti kalau kilat, bahkan lebih dari kilat kayaknya gitu ya. Jadi kesana kemana sini, kesana lagi sampai ke mana-mana. Nah, tahu jawabannya dia kasih tahu sama kita ya. Lalu konsisten dan tidak lelah ya, beda dengan manusia. Kalau manusia ketika kita berpikir ngantuk tidur ya. Nah, tuh kalau AI ini terus aja, jadi nggak ada yang namanya tidur kalau AI ya. Tidak memiliki emosi ya. Kalau manusia ini emosi penting ya, tapi kalau AI ini tidak memiliki emosi ya. Kalau kalian mau mencaci, memaki AI itu nggak ada, dia akan sakit hati ya. Beda dengan manusia, kalau manusia dicaci dan dimaki lalu sakit hati ya. Nah, lanjut. Manusia. Nah, bedanya AI dengan manusia itu ini ya. Kreatif dan intuitif. Kita yang mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita ya. Nah, AI itu buatan kita, buatan orang lain, tapi buatan manusia ya. Bukan buatan dirinya sendiri ya. Nah, kita memiliki emosi. Dan yang penting lagi ya, beda dengan AI, manusia itu bisa beradaptasi. Di mana saja itu otak manusia itu bisa merespon apa saja. Ketika kita mau jatuh sekalipun, otak manusia ini akan terus bekerja ya. Kalau dia berpikir, itu bedanya dengan AI. Ya. Sampai sini ada yang menanyakan? Tidak paham? Soalnya kalau nggak paham dari sampai sini aja ya, kalau nggak paham nantinya akan bingung bagaimana ya caranya gitu. Paham nggak? Lanjut. AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Banyak yang merekomendasikan AI ini di YouTube ya. Jadi cara menggunakan AI sebagaimana ya. Lalu di Spotify, Netflix ya. Lalu chatbot layanan pelanggan ya. Lalu game dengan lawan AI. Lalu filter kamera di media sosial ya. Ada juga navigasi Google Map ya. Nah, ini kita memakai AI untuk di tahun awal AI ini sebetulnya Indonesia itu belum cukup ya, belum cukup kesini sebetulnya waktu dulu. Jadi sistem masuk ke Indonesia, nah orang-orang yang ada di Indonesia belum paham, jadi menggunakan AI ini agak kurang ya. Bahkan profesor apa gitu ya, dia mengatakan saya baru tahu senang AI itu seperti ini. Gitu. Lanjut. Terus AI nyata versus AI fiksi. Ini ya. Ini penting juga yang kita pahami kan AI itu seperti apa. AI di nyata ya, yang nyata itu terbatas pada data dan algoritma. Jadi terbatas sebetulnya AI itu. Ketika kita login, contoh kita pertama kali buka ChatGPT, tahu ChatGPT? Nah, ketika kita pertama kali memakai ChatGPT itu bagaikan ChatGPT itu atau kita itu dapat anak kecil. Nah, jadi bagaimana kita melatih ChatGPT itu? Makanya ketika kita menggunakan ChatGPT, gak sekali dua kali. Ya. Yang kita harapkan contoh gambar atau materi tentang ya
kita inginkan itu seperti apa datanya. Ya, data algoritma saja ya. Ketika kita tanya ke AI, bisa sebutkan atau materi tentang algoritma, dia akan memunculkan banyak ya, banyak materi. Nah, gak sampai segitu kan, betul? Gak sampai segitu, kita tanya lagi, ya, materi yang kita pahami seperti apa? Ya kita tanya lagi, batasi apa gitu ya. Nah, dia akan memunculkan lagi, ya. Batasi lagi, munculkan lagi sampai ChatGPT paham apa yang kita mau, ya. Dia akan ngasih jawaban yang kita mau, gitu, ya. Jadi nggak sekali dua kali, ya, untuk istilahnya menanyakan data-data di ChatGPT. Makanya data ya atau prompt yang kita buat itu harus jelas, ya, supaya apa? Tidak terbatasnya dia untuk mencari datanya, ya. Lalu membantu pekerjaan manusia, membantu ya. Untuk sekarang itu nggak perlu pusing-pusing. Bagaimana kita mengajarkan AI ini? Nah, membantu pekerjaan kita. Contoh, kalau ada tentang memasak telur dadar, bagaimana? Kita tanyakan, dia akan carikan data bagaimana cara membuat telur dadar yang paling enak. Asalkan prompt kitanya yang jelas, ya. Gitu. Nah, ini di dunia nyata ya. Nah, kalau di dunia fiksi, AI ini didapatkan mirip manusia yang memiliki emosi, bisa memberontak. Contohnya apa? Pernah nonton film Terminator? Belum pernah? Atau Iron Man? Pernah? Kan ada ya? Si Iron Man itu punya pendamping AI-nya yang namanya itu Jarvis, ya. Dia punya emosi dan nantinya itu dia jadi seorang pahlawan lah, jadi manusia asli gitu ya, atau manusia robot. Nah itu di dunia fiksinya ya. Padahal AI tidak seperti itu. Di dunia nyata sekarang bagaimana? Sebetulnya ada ya. Kalau ini kan di perfilman. Kalau di nyata ada katanya ya. Kalau nanti kalian masuk ke dunia Bitcoin itu ada yang namanya Satoshi apa? Lupa. Nah itu dia digambarkan sebagai AI masa depan katanya. Karena apa? Karena dia bisa memprediksi keuangan, ya, di Bitcoin itu, ya. Nah katanya, tapi nggak tahu benar nggak tahu enggaknya. Nah itu yang di fiksi. Lanjut. Nah sejarah singkat AI ini sebetulnya dari zaman dulu itu sudah ada, cuma apa? Belum ramai. Ya. Kalau di tahun 1990 itu ada yang namanya tes Turing. Nah, tes Turing ini adalah awal mula AI dibuat. Ini namanya Alan Turing. Bukan Turing naik motor, bukan. Ini Alan Turing. Nah, lalu kesininya lagi ada 96 yaitu konferensi Dortmund, ya. Dia John McCarthy. Lalu kesini lagi ada Debu, itu waktu dia mengalahkan Kasparov tentang catur. Jadi bagaimana catur itu dibuat dengan menggunakan algoritma AI, ya. Lalu kesini lagi ada AlphaGo waktu kalahkan Lee Sedol, ya. Ada lagi. Nah ini pertama ada ya, tapi ke Indonesia belum masuk ya. AI atau generatif seperti ChatGPT, Mid
Lanjut. Nah, tantangan dan peluang AI itu sendiri untuk apa sih? Ya, kita harus paham ini. Ya, untuk peluangnya nih, AI ini tadi udah dijelasin ya, bahwa membantu pekerjaan manusia. Di Jepang sekarang sebuah robot yang bisa memasak sendiri, bahkan lebih enak daripada ya manusia yang menciptakan masakan itu di Jepang. Lalu mempercepat riset dan inovasi ya, dan juga mempercepat ya. Ini peluang untuk siapa sebetulnya ini kan, buat AI atau buat manusia? Sebetulnya buat manusia. Kalau kalian menjadi di perusahaan direkturnya ya, jadi nggak perlu banyak lagi karyawan sekarang tuh, cuma pakai AI ini bisa berjalan sendiri ya. Sekarang di TikTok nih ada yang live TikTok itu pakai AI ya. Dia bisa 24 jam dan wajahnya itu fresh, gak ngantuk, gak capek gitu ya. Kalau manusia kan capek, ngantuk. Kalau pakai ini itu gak ada yang namanya ngantuk. Dia bisa 24 jam full ya, mau berapa hari juga. Lalu efisiensi di berbagai bidang. Mengefisiensikan ya. Jadi kalau kita jadi direktur punya kerjaan banyak, kalau pakai karyawan itu harus menggajinya gitu. Nah, dengan AI kita bisa mengefisiensinya. Cukup beberapa orang untuk untuk mengontrol AI-nya ya. Nah, ini akan peluang ya, peluang bisnis nantinya. Terus tantangannya nih, kalian juga harus tahu di AI ini ada isu etika dan privasi ya. Karena AI itu butuh waktu, jadi kalau kalian nanya sesuatu AI-nya masih loading ya, itu sebetulnya sedang cari. Nah, kalian jangan sampai bikin atau kata-kata yang gak benar lagi ya. Kok lama? Ini mah gitu ya. Nah, ini etika ya, privasi juga. Karena ketika kita ngasih prompt yang jelek, nah dia akan mengasih jawaban yang jelek juga. Lalu tantangannya itu ketergantungan teknologi. Itu hati-hati ya. Kalau kita tergantung kepada teknologi, itu hati-hati pokoknya. Jangan sampai kita ketergantungan teknologi. Ketika orang sudah tergantung teknologi, dia tidak akan mengembangkan inovasinya. Dia hanya berpikir, ada AI. Ketika dia buat sesuatu, ada AI. Dia nggak mau berpikir. Itu hati-hati. Lalu potensi hilangnya pekerjaan, ini juga hati-hati. Ya, di masa depan, bukan di masa depan ya. Sekarang juga bulan-bulan kemarin ada satu perusahaan, dia mempekerjakan hampir 50 orang karyawan. Ini asli, si bosnya yang ngomong di TikTok. Lalu ketika dia belajar tentang AI, dia kalau orang Sunda kan diperutnya, diperas sampai jadi 15 orang karyawan, yang lainnya kemana? Di PHK. Itu hati-hati ya. Hilangnya tantangannya itu hilangnya pekerjaan yang nantinya akan diganti sama AI. Berarti harus gimana kita? Kembangkan skill ya. Jangan sampai kita ketergantungan teknologi, tapi bagaimana kita
menjadi apa? Menjadi apa? Bagaimana kita mengendalikan teknologi. Kalau kita dikendalikan teknologi, berarti siap-siap kita itu akan hilang pekerjaan. Gitu. Tapi kalau kita skill kita ditingkatkan, maka proses ketergantungan ini tidak akan ada. Ya. Karena apa? Karena kita yang mengendalikan teknologinya. Jadi yang mengendalikan AI itu manusia, bukan manusia dikendalikan AI. Sampai situ udah pada ngantuk. Gimana? Ada yang tanyakan? Ngantuk? Lanjut. Kayaknya berapa lagi kan? Nah, sekarang Bapak mau nanya. Menurut kalian AI yang paling berguna di kehidupan kalian itu apa? Ya, dari yang tadi dijelaskan, menurut kamu AI yang paling berguna itu seperti apa sih? Bisa kalau misalnya nyari informasi satu website atau media pembelajaran khusus itu buku, Oke, ujung-ujungnya berarti kan? ya maksudnya nyari dulu kalau misalnya memang masih kurang baru nanya gitu. Masih pastikan juga. Ada lagi? Ayo, biar nggak ngantuk. Ayo, halo, halo, halo. Udah jamnya ngantuk soalnya. Nah, lalu apakah AI sebaiknya menjadi rekan atau pesaing manusia? Kenapa harus jadi rekan? Saling membantu. Kenapa harus saling membantu? Lalu bagaimana AI dapat membantumu di masa depan? Ayo, masih bingung? Sesuatu yang buat para pengguna masa depan. Paham? Oh, bermenit lagi. Paham? Jadi gitu ya. Nah, AI yang paling berguna di kehidupan kita itu apa? Tadi apa tadi? Ya, untuk menggali informasi. Mau informasi yang bagus, informasi jelek bagus kan? Bisa dicari kan? Bisa. Bagaimana cara mengambil data dari bank? Itu bisa loh. Bahkan promnya itu atau kita mau kodenya itu bisa juga, ya. Kalau kita mau ke arah sana. Makanya ketika kita login ke ChatGPT, kita itu dapat anak. Nah, ChatGPT itu harus kita rawat baik-baik, jangan sampai dikasih yang jelek-jelek. Terus, apakah AI sebaiknya menjadi rekan atau pesaing manusia? Kalau jadi rekan bagus, tapi ingat ya, ketika kita tergantung kepada AI, ya itu akan jadi pesaing kita nantinya. Lalu, bagaimana AI dapat membantu
membantu kita di masa depan itu untuk meningkatkan skill. Ya. Gitu. Paham? Ada yang bertanyakan? Sampai situ? Dengan itu jelas? Ayo, ada yang menanyakan? Nyata AI. Sebetulnya AI itu ada satu. Ya. Jadi ketika contoh Gemini, ketika Gemini atau WhatsApp mau dimasukkan Gemini, ya, itu kita si perusahaan WhatsApp itu harus minta ke seseorang, ya, itu orang Jepang kalau nggak salah. Dia minta untuk dimasukkan ke CA-nya masuk ke WhatsApp yang namanya Gemini. Ya, AI itu banyak sebetulnya, ya, nggak ChatGPT aja. Nah, Gemini juga sama. Ya. Nah itu ada satu orang, tapi lupa lagi namanya apa. Coba kita cari-cari. Jadi dia itu penentu bagaimana AI bekerja. Ada satu orang Jepang. Ada lagi? Nah, kalau udah mungkin ini pengenalan sebetulnya tentang AI. Nanti kita akan bagaimana cara kita mau istilahnya kita bekerja dengan AI seperti apa? Bapak contohkan. Sekarang itu kan AI banyak ya. Nah, kita contohkan dengan menggunakan ChatGPT. Contoh, mau apa?
dengan orang-orang yang menggunakan ya kemampuan skillnya aja. Dia tanpa tahu bagaimana cara mengendalikan AI. Nah ini kan langsung ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang bikin video bisa nggak? Bisa. Bikin musik bisa ya. Musik tahu musik? Bukan musik ya, musik. Pernah nyobain? Pernah nyobain pakai apa? Suno AI. Suno AI. Kalau Suno AI itu belum pernah coba sebelum. Nah, ada satu aplikasi, nah ini namanya AI Songmaker. Ya. Ini lebih gampang lagi. Tinggal masukin lirik, judulnya apa, gayanya mau apa, ya. Kalau kita mau musik genre apa, ya. Kalau mau pop, rock ini. Nah, yang vokalnya itu mau apa? Mau random. Jadi di mana AI atau mau kita tentukan laki-laki atau perempuan, itu bisa ya. Nah, bagaimana cara kita membuat syair lagu? Nah itu menjadi pertanyaan. Gitu ya. Kalau kita apa penyair bisa mungkin ya, bisa bikin lirik lagu, tapi kalau nggak bisa gimana? Nah, gampang, tinggal ada di sini. Buatkan lagu. Ini gampangnya ya. Bagaimana kita mengendalikan AI. Jadi jangan sampai kita dikendalikan AI. Ketika kita buat ini, gak sekali dua kali loh. Ya. Kita baca dulu kan ya. Tuh kayaknya kurang ngena gitu. Nah ini kalau ini mau dirubah, tinggal gini. Nah ada yang muncul. Nah klik, lalu kita rubah. Nah, jadi
Betul.